Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Mazaya Story, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Namaku Nabila. Usia 23 tahun. Baru saja lulus kuliah dengan sejuta rencana di kepala. Di benakku, aku membayangkan hidup yang sederhana tapi membahagiakan. Mencari kerja, membantu orang tua, lalu mungkin melanjutkan studi. Semua terasa indah. Sampai satu sore, ibuku pulang dengan wajah yang tak pernah kulihat sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya sembab, tangannya gemetar saat melepas kerudung. Ia hanya berdiri di ambang pintu, memandangi ruang tamu dengan tatapan kosong. "Ibu, kenapa?" tanyaku, cemas. Ia tidak langsung menjawab. Tapi begitu duduk, tubuhnya roboh memelukku, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku ditipu. "Nak, uang itu habis semua." Aku membeku. Nafasku tercekat. "Uang apa, Bu? Ibu bicara apa sih?" Tapi kalimat berikutnya menjatuhkanku lebih dalam ke jurang. "Ada utang, Nabila, ratusan juta. Ibu ikut arisan sama istri-istri pejabat itu. Ibu percaya, tapi mereka menipu. Sekarang mereka nuduh ibu yang bawa kabur uang." Dunia seolah berputar. Aku ingin marah, ingin bertanya kenapa bisa sebodoh itu. Tapi melihat wajah ibuku yang dipenuhi rasa takut dan malu, aku hanya bisa memeluknya erat. Tak lama kemudian, dari dalam kamar, ku dengar suara batuk berat. Ayahku, Pak Hasan, sudah lama sakit paru-paru dan kini hanya bisa berbaring. Semua beban jatuh ke pundakku sendiri. Aku duduk termenung semalaman, memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak itu. Tabungan keluarga habis untuk biaya pengobatan ayah. Aku bahkan belum diterima kerja. Tidak ada yang bisa kujual. Tidak ada lagi yang bisa dimintai tolong. Keesokan harinya, satu persatu para istri pejabat datang ke rumah. Tidak untuk membantu, tapi mencaci, menghina, menuding ibuku penipu. Kami tahu ini akal-akalannya. Dasar wanita miskin sok elit. "Ibu, kamu pikir dia siapa? Udah tua masih mau mainin uang orang." Kalimat mereka seperti pisau. Dan aku hanya bisa berdiri di balik jendela, menggenggam erat kusen kayu yang sudah lapuk, menahan amarah yang siap meledak. Tapi apa dayaku? Di tengah badai itu, datanglah seseorang yang tak pernah kusangka. Mobil Alphard berhenti tepat di depan rumah kontrakan kami yang sederhana. Dari dalam, turun seorang pria tinggi besar, berusia sekitar 50 tahun lebih. Wajahnya bersih, janggut tipis rapi, pakaian serba putih. Sosoknya tenang, tapi menyimpan karisma yang menusuk. Namanya Tuan Farhan. Dia adalah sahabat lama ayah, sekaligus pemilik biro travel umroh terbesar di kota ini. Tak ada yang tahu kenapa pria seperti dia datang ke rumah kami. Tapi yang terjadi hari itu adalah awal dari semuanya. Tuan Farhan datang membawa tenang. Saat semua orang menjauh, mencibir dan menghina, ia justru duduk bersila di ruang tamu kami yang sempit, mendengarkan ibu bercerita sambil sesekali mengangguk pelan. Matanya teduh, tapi sorotnya sulit ditebak. Ada empati, tapi juga sesuatu yang lebih dalam dari itu. "Ibu tidak salah. Saya tahu siapa yang bermain di balik ini semua," ucapnya perlahan. Aku berdiri di balik pintu kamar, mendengar diam-diam. Sosok pria itu menenangkan, tapi entah kenapa membuatku waspada. Ia terlalu sempurna untuk muncul tiba-tiba di hidup kami. Beberapa hari setelahnya, ia datang lagi. Dan lagi. Membawa sembako, membayar sebagian utang, bahkan membantu biaya pengobatan ayahku. Ibu mulai merasa nyaman, ayah pun terlihat lebih tenang saat mendengar suara Tuan Farhan di ruang depan. Tapi semuanya berubah saat kalimat itu keluar dari mulutnya. "Saya ingin melamar Nabila." Aku mendadak kaku.
Tanganku lemas. Gelas yang sedang kubawa nyaris jatuh ke lantai. Suasana ruang tamu yang tadi hangat langsung berubah dingin. Hening. Hanya detak jam dinding tua yang terdengar. Ayah terdiam. Lama. Ibu memejamkan mata, seperti sedang menahan tangis. Dan aku, berdiri membatu di ambang pintu, tak tahu harus berkata apa. Farhan tetap tenang. Saya serius. Saya akan menjaga Nabila, melindunginya, menafkahi keluarga ini. Tapi saya ingin hubungan ini halal, bukan sekadar bantuan. Aku berlari masuk ke kamar. Jantungku berdetak cepat. Telapak tanganku berkeringat. Bagaimana bisa? Aku belum siap menikah. Apalagi dengan pria yang seumuran ayahku sendiri. Tapi di malam yang sunyi itu, aku duduk di samping tempat tidur ayah. Tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat. Ia menatapku pelan. Kalau kamu punya jalan keluar lain, nak, ayah akan dukung. Tapi kalau tidak, aku hanya bisa menunduk. Air mata mulai menggenang, menetes ke pangkuanku. Aku tahu maksud ayah. Aku tahu maksud ibu. Mereka tak memaksaku. Tapi mereka juga tak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa kami di ujung jurang. 2 hari kemudian, aku mengenakan gaun putih pinjaman dari tetangga. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Hanya dihadiri penghulu, 2 saksi, dan segelintir tamu. Tuan Farhan mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap. Semua terjadi begitu cepat. Aku duduk di sampingnya, menatap kosong ke arah jendela. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Itu kan anak Pak Hasan. Kok bisa sama Farhan ya? Kayaknya ada yang aneh. Deh, baru dibantu. Langsung nikah. Tapi aku tak peduli. Hari itu bukan tentang cinta. Bukan tentang bahagia. Itu hari tentang keputusan yang kuambil demi keluarga. Demi menyelamatkan nama ayahku. Dan demi membayar semua utang yang menghancurkan hidup ibuku. Namun yang tidak ku ketahui, malam pertama kami bukan akhir dari keterpaksaan itu. Tapi justru awal dari cerita yang lebih dalam, lebih rumit, dan lebih menggetarkan. Malam itu, aku duduk di sisi ranjang dengan jantung berdebar tak karuan. Gaun putih sederhana yang kupakai sejak siang kini sudah kulepas, diganti dengan piyama bersih milik ibu yang baru disetrika. Aku tidak tahu harus menatap kemana. Aku tidak tahu harus bicara apa. Tuan Farhan masuk ke kamar perlahan. Langkahnya ringan, suaranya nyaris tak terdengar. Ia duduk di tepi ranjang, tak berucap sepatah kata pun. Hanya suara kipas angin tua yang berderit di atas kepala kami. Aku mendadak merasa kaku. Tubuhku menegang. Bayangan buruk tentang malam pertama yang penuh paksaan sempat menghantui benakku. Tapi yang terjadi, jauh dari itu. Aku tahu kamu belum siap, ucapnya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku menoleh. Ia tidak menatapku, hanya menunduk dan menatap lantai. Aku tak akan menyentuhmu tanpa izinmu. Aku bukan orang yang akan memaksakan sesuatu atas nama status suami. Aku terdiam. Rasa haru yang tak tertahan mulai mengalir di mataku. Kalimatnya membuatku luluh. Bukan karena cinta, tapi karena dihargai. Itu pertama kalinya dalam hidupku ada pria yang memilih menunggu, bukan mengambil. Kami tidur dalam diam malam itu. Bersebelahan tapi tak bersentuhan. Aku memalingkan wajah ke dinding, sementara ia berbaring dengan tangan menyilang di dada, menatap langit-langit. Malam-malam berikutnya, sunyi, tapi tidak sepi. Kami mulai mengenal satu sama lain. Tak ada percakapan panjang, hanya sapaan pendek, tawa kecil, atau sekadar tatapan canggung yang kadang bertabrakan di tengah kebisuan. Suatu malam, angin dingin masuk dari celah jendela. Aku menggigil, tapi tak berani mengadu. Tiba-tiba Farhan bangkit, membuka lemari, dan mengambilkan selimut tebal. Ia meletakkannya di bahuku. Tangannya tak sengaja menyentuh jemariku. Dek. Kami sama-sama diam. Sentuhan itu tak biasa, tapi tidak menakutkan.
Tatapannya jatuh ke mataku. Lembut. Dalam. Tapi bukan seperti pria yang menginginkan istri. Tatapan itu seperti seorang lelaki yang perlahan jatuh hati. Nabila, bisiknya. Kamu baik-baik saja. Aku hanya mengangguk. Tapi saat itu juga, tanpa bisa kucegah, air mataku menetes. Entah kenapa, ada rasa hangat di balik seluruh kecanggungan ini. Seolah Allah sedang menuliskan kisah yang tak pernah aku bayangkan. Malam demi malam berjalan seperti itu. Kadang kami tertawa karena aku menjatuhkan bantal ke lantai. Kadang kami hanya duduk diam di sisi ranjang. Tapi bahu kami bersentuhan sedikit. Cukup untuk membuat napasku tertahan lama. Di malam kelima, saat aku hendak tidur lebih awal, ia memegang tanganku untuk pertama kalinya. Genggamannya ringan, tapi hangatnya terasa hingga ke dada. Makasih. Sudah bertahan dalam pernikahan ini. Aku tak sanggup menjawab. Tapi malam itu, kami tidur dengan tangan masih saling menggenggam di atas selimut. Malam ketujuh terasa berbeda. Tak ada lagi kecanggungan seperti sebelumnya. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi wajah Farhan yang sedang melipat sarung dengan rapi. Ia tak lagi terlihat asing. Justru, ada rasa tenang yang sulit kujelaskan saat bersamanya. Ia menoleh. Tatapan kami bertemu. Kali ini aku tidak memalingkan wajah. Ia mendekat perlahan, tanpa kata. Aku tak bergerak, tak menolak, tapi juga belum siap menyambut. Sampai ia meraih pundakku, dan tubuhku sempat menegang. Namun tak lama, aku justru menyandarkan kepala ke dadanya. Jantungku berdetak cepat. Tapi aku bisa merasakan detaknya juga. Sama. Secepat milikku. Malam itu, tanpa perlu perintah, tanpa paksaan, kami saling memahami. Ada pelukan pertama. Ada ciuman ringan yang tak lagi terasa asing. Tidak ada keinginan menguasai. Hanya keinginan untuk mendekap dan merasa aman. Bersama. Hari-hari setelahnya berlalu dengan kehangatan. Tidak berlebihan. Tapi cukup membuatku merasa dihargai sebagai seorang istri. Farhan sering menyapaku dengan panggilan lembut, membuatkan teh setiap pagi, dan menemaniku sarapan sambil mendengarkan ceritaku yang kadang remeh. Tapi tubuhku mulai berubah. Aku mulai merasa mual tiap pagi, kehilangan nafsu makan, dan sering merasa lelah tanpa sebab. Ibu sempat berpikir aku masuk angin. Tapi naluriku berkata lain. Aku pun memutuskan memeriksakan diri ke bidan terdekat. Dan dugaanku benar. Aku hamil. Tubuhku gemetar saat membaca hasil tes pak itu. Perasaan campur aduk menghantamku bersamaan. Kaget, haru, bingung, takut. Aku bahkan belum tahu bagaimana caraku mencintai Farhan sepenuhnya. Tapi kini tubuhku telah membawa setitik kehidupan dari pria yang kini menjadi suamiku. Saat aku memberitahu Farhan, ia memandangku lama. Lalu tersenyum. Sangat lebar. Alhamdulillah, ucapnya sambil menahan air mata. Allah mempercayakan amanah secepat ini. Ia mendekapku perlahan. Dan untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendiri. Namun, di luar sana, kabar kehamilanku menyebar lebih cepat dari bayangan. Para istri pejabat yang dulu mencibir ibuku kini menyerang balik dengan bisik-bisik sinis yang menyakitkan. Baru seminggu nikah. Kok langsung isi? Jangan-jangan udah duluan. Ya, dasar cewek matre. Nikah sama lelaki tua demi harta. Omongan itu sampai ke telingaku. Bahkan hingga ke Farhan. Tapi saat ku tatap wajahnya, tak ada marah. Hanya senyum yang tenang. Biarkan saja, katanya sambil menyentuh pundakku. Kita tahu kebenarannya. Tapi ternyata, bukan hanya omongan yang mulai menyerang kami. Di balik semua cibiran itu, ada seseorang yang diam-diam mengintai. Seseorang dari masa lalu ayahku. Dan ia tidak datang hanya untuk menggunjing. Ia membawa dendam yang jauh lebih dalam. Namanya Pak Ridwan. Dulu ia rekan seangkatan ayahku di kementerian. Tapi semua orang tahu, ayahku, Pak Hasan,
selalu jadi sorotan karena reputasinya yang bersih, bijaksana, dan dihormati. Sementara Ridwan, ambisius, haus kekuasaan, dan sering terlibat proyek abu-abu yang dibungkus rapi. Ketika ibu terjerat arisan bodong, Ridwan dan istrinya, Bu Mira, adalah yang pertama menyebarkan fitnah. Mereka menuduh ibu sebagai dalang penipuan, mencemarkan nama ayahku, dan membalikan fakta agar seolah merekalah korban. Kini, saat aku menjadi istri Farhan, pria terpandang, kaya, dan punya jaringan ke pemerintah pusat, Ridwan seperti melihat ancaman. Karena ia tahu, Farhan bukan sekadar sahabat lama ayahku. Ia tahu persis siapa yang bersih, dan siapa yang licik. Beberapa hari setelah kabar kehamilanku menyebar, tanda-tanda aneh mulai muncul. Ada telepon gelap masuk ke sekretaris travel milik Farhan. Ada laporan pajak lama yang tiba-tiba dipermasalahkan. Bahkan muncul artikel online berjudul miring, "Duda kaya travel umrah nikahi wanita muda. Ada apa di baliknya?" Aku membaca berita itu dengan gemetar. Narasinya sengaja dibentuk untuk menjatuhkan Farhan. Seolah aku adalah gadis murahan yang menjual diri demi harta. Seolah pernikahan kami penuh skandal. "Andi," ujar Farhan pada staf keuangannya yang tampak panik. "Kita tahu siapa yang main di balik ini. Tapi biarkan dulu. Waktunya akan datang." Farhan tetap tenang. Tapi aku bisa melihat sorot matanya mulai berubah. Ini bukan sekadar perang nama baik. Ini sudah menyentuh kehormatan dan masa depan. Sementara itu, di rumah, kehamilanku mulai menunjukkan tanda-tanda nyata. Perutku mulai membesar sedikit. Aku lebih sering mual, ngidam yang aneh-aneh. Suatu pagi aku minta rujak jam 7 pagi. Farhan tersenyum, tetap mencarikan. Kadang aku merasa, ini semua terlalu baik untuk jadi nyata. Satu malam, saat aku duduk bersandar di ranjang, Farhan mengelus perutku yang mulai mengeras. "Dulu aku pernah hampir kehilangan semuanya," bisiknya. "Tapi aku bangkit. Sekarang aku punya kamu, anak kita, dan keluarga yang layak kuperjuangkan." Aku menatap wajahnya. Kalimatnya bukan gombal. Aku bisa merasakannya di setiap tindakan kecilnya. Mulai dari membuatkan susu hangat, sampai diam-diam membeli bantal ibu hamil yang empuk karena ia tahu aku susah tidur. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Laporan keuangan travel Farhan tiba-tiba diperiksa oleh tim dari kementerian. Dan semua orang tahu, itu jelas dikendalikan oleh Ridwan dan kelompoknya. Namun Farhan tidak lari. Ia menantang. Sebuah konferensi pers digelar. Dengan tenang ia tunjukkan semua data. Rapi, transparan, lengkap. Lalu di hadapan wartawan, ia berkata lantang, "Kalau saya mau curang, saya sudah kaya dari dulu. Tapi saya tidak butuh kekayaan haram. Saya hanya butuh ridho Allah dan istri saya sebagai saksi bahwa saya ingin menua dalam keberkahan, bukan kepalsuan." Namaku disebut. Media mulai berubah arah. Netizen membelaku. Mereka yang dulu menghina mulai diam. Dan istri-istri pejabat yang ikut dalam arisan bodong mulai khawatir. Tapi yang belum mereka tahu, ayahku juga diam-diam menyimpan sesuatu. Sesuatu yang selama ini tak pernah ia tunjukkan ke siapapun. Sebuah kotak berisi dokumen dan satu flash disk kecil, yang siap membuka semua kedok kotor mereka. Malam itu hujan turun deras. Aku duduk di ruang tamu bersama Farhan, memegang cangkir susu yang mulai mendingin. Kami berdua diam. Di sisi lain ruangan, ayah sedang membuka map tebal berwarna coklat tua. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh ketegasan. Di samping map itu, ada sebuah flash disk kecil berwarna merah marun yang ia simpan dalam kantong bajunya selama bertahun-tahun. Ayah menatap kami berdua. Lalu, untuk pertama kalinya sejak pernikahanku, ia membuka semuanya. Ada lebih dari 6 proyek fiktif yang melibatkan nama Pak Ridwan dan koleganya, katanya datar. Dan sebagian besar dana itu mengalir ke rekening istri-istri mereka, lewat yayasan-yayasan sosial palsu. Aku dan Farhan saling pandang. Ayah melanjutkan,
Dulu, aku diam. Karena aku masih percaya, mereka bisa berubah. Tapi saat mereka mencemarkan nama keluargaku, menyeret ibumu, memfitnah anakku, aku tak akan tinggal diam lagi. Farhan tersenyum kecil, mengangguk hormat. Aku akan berdiri bersamamu, Pak. Esok harinya, rencana mulai disusun. Semua dokumen diperiksa ulang. Beberapa teman lama ayah yang masih menjabat juga diam-diam mendukung dari balik layar. Dan ketika semua siap, media nasional tiba-tiba memberitakan hal yang tak disangka siapapun. Investigasi terhadap sejumlah pejabat daerah. Nama Pak Ridwan muncul sebagai salah satu tersangka utama. Bahkan, lebih mengejutkan lagi, ada cuplikan rekaman suara rapat rahasia yang bocor dan tersebar di grup-grup jurnalis. Kalau Farhan terus naik citranya, habis kita semua. Citra dia bersih. Istrinya anak pejabat terhormat. Kita harus buat rakyat ragu sama dia. Suaranya jelas. Tak terbantahkan. Itu suara Ridwan. Kepanikan menyebar. Grup arisan para istri pejabat bubar dalam semalam. Beberapa mematikan akun media sosialnya. Ada juga yang mendadak menghubungi ibu untuk berdamai. Satu dari mereka bahkan datang langsung ke rumah. Wajahnya penuh tangis. Ia memohon-mohon di hadapan ibu. Tolong, maafkan aku ikut-ikutan saja. Aku nggak tahu ini bakal sejauh ini. Tapi ibu tidak lagi perempuan lemah yang dulu mereka hina. Dengan suara bergetar tapi penuh wibawa, ibu berkata, "Kalian bukan hanya menyiksa aku secara mental, kalian hina anakku, fitnah suamiku. Jangan kira semua bisa selesai dengan air mata." Hari itu, aku melihat ibu berdiri tegak di depan wanita-wanita yang dulu memandang rendah dirinya. Ia bukan lagi korban. Ia kini sosok yang kuat dan berani. Farhan mendapat undangan kehormatan dari Asosiasi Travel Nasional. Ia berdiri di podium dengan kepala tegak, menerima penghargaan atas integritas dan transparansi. Sementara itu, ayah secara resmi diangkat sebagai penasihat khusus anti korupsi di kementerian tempat ia dulu mengabdi. Dan aku tengah menanti kelahiran anak kami di rumah yang dulu disebut tak pantas untukku. Rumah sederhana yang kini penuh cahaya, cinta, dan kekuatan. Orang-orang mulai sadar bahwa mereka yang dulu dihina, justru kini menjadi lambang keberanian dan kebenaran. Meski jalannya lambat, tapi saat datang, ia menelanjangi semua topeng yang selama ini mereka sembunyikan. Waktu terasa begitu cepat. Perutku kini membesar, menandai bulan terakhir kehamilan. Setiap pagi, aku duduk di balkon rumah sambil menatap langit, menghirup udara segar dan memikirkan banyak hal yang telah kami lewati. Farhan selalu setia di sampingku. Ia tak pernah absen memegang tanganku, menenangkan setiap cemas yang kadang datang tanpa alasan. Satu pagi yang cerah, aku merasakan gerakan kecil dari dalam perutku. Bayi kami, seolah memberi tanda bahwa ia siap bertemu dunia. Malam harinya, Farhan memelukku dari belakang. Tangannya hangat mengelus perutku. Kita sudah sangat jauh. Nabila, anak ini akan jadi saksi semuanya, bisiknya lembut. Kami mempersiapkan segalanya untuk persalinan. Tas bayi, perlengkapan menyusui, bahkan bantal kecil yang sudah dijahit ibu sendiri. Semua terasa lengkap, tapi tetap ada ketegangan yang menyelinap. Ketika kontraksi mulai datang lebih sering, Farhan langsung membawaku ke rumah sakit. Ia menggenggam tanganku di sepanjang perjalanan. Wajahnya tegang, meski ia mencoba tersenyum agar aku tidak ikut panik. Di ruang bersalin, waktu terasa begitu lambat. Setiap menit seperti pertarungan. Tapi aku terus mengingat wajah Farhan, suaranya yang terus membisikkan doa-doa di luar pintu. Beberapa jam kemudian, tangisan itu terdengar. Tangisan bayi laki-laki yang nyaring, kuat, dan penuh semangat. Air mataku tumpah. Farhan masuk ruangan dengan mata yang memerah. Ia berjalan pelan ke sisiku, menggenggam tanganku dan mengecup keningku. Kita berhasil. Nabila. Kita berhasil melalui semuanya.
Aku memeluk bayi kami. Kulitnya halus, matanya masih tertutup. Tubuh mungil itu terbaring tenang dalam pelukanku. Farhan duduk di sisi ranjang, tidak berhenti menatap kami berdua dengan penuh rasa syukur. Kelahiran anak kami seolah menjadi penutup dari semua babak luka yang kami lalui. Tapi kenyataannya, justru inilah awal dari kehidupan yang benar-benar baru. Seminggu setelah kelahiran, kabar besar datang. Kasus yang melibatkan Ridwan dan istrinya kini resmi ditangani langsung oleh lembaga hukum tertinggi. Bukti yang dikumpulkan ayah dan Farhan tak terbantahkan. Proyek fiktif, pencucian uang, penipuan atas nama yayasan sosial, semuanya terbongkar. Media memberitakan semuanya. Foto-foto Ridwan di borgol mulai tersebar. Istrinya menangis di pengadilan. Semua orang yang dulu mencoba menjatuhkan kami, kini jatuh satu persatu oleh keserakahan mereka sendiri. Di rumah, suasana jauh berbeda. Setiap pagi kami bangun dengan hati tenang. Anak kami tumbuh sehat, dan aku mulai terbiasa dengan peran sebagai ibu. Farhan semakin dekat denganku, bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai sahabat dalam segala suka dan duka. Tantangan hidup tentu belum berhenti. Tapi kami tak lagi takut. Semua luka, fitnah, dan hinaan, kini telah berubah menjadi kekuatan yang membuat kami semakin kokoh. Farhan selalu berkata pada anak kami setiap malam sebelum tidur, "Nak, hidup ini penuh ujian. Tapi selama kita jujur, sabar, dan menjaga yang benar, Allah akan menjaga kita." Dan aku percaya, karena kami sudah membuktikannya. Dari pernikahan yang dipaksakan, dari air mata yang tak pernah berhenti, dari hinaan yang tiada henti, kini kami berdiri sebagai keluarga yang utuh. Sebagai bukti bahwa keberkahan selalu datang pada mereka yang memilih jalan lurus, meski berat, meski sepi, meski sendiri. Setiap kisah memiliki pelajaran. Dari cerita ini, kita belajar bahwa ketulusan, keberanian, dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup akan selalu menemukan jalannya, selama kita tetap berpegang pada kebenaran dan keikhlasan karena Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 23, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Cerita ini fiktif dan dibuat seolah-olah nyata agar kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, dari setiap babaknya. Semua tokoh dan kejadian adalah rekaan semata. Orang dengan tangan terlipat terima kasih sudah menonton cerita ini sampai habis. Kalau kamu suka dengan jalan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru dan penuh makna selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Pusing. Barakallahu fiikum.